Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di mata kuliah Analisa Sistem Informasi pertemuan ke-6. Melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu, yaitu mengenai bagan PERT dan tabel jalur kritis, maka kesempatan ini kita akan bahas mengenai Gantt chart. Apakah Gantt chart itu? Gantt chart adalah sejenis grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan suatu proyek, di mana di dalam Gantt chart kita akan tahu informasi mengenai waktu dimulainya kegiatan, waktu akhir kegiatan, dan batas waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Gantt chart sering juga disebut dengan milestone chart, project bar chart, maupun activity chart. Gantt chart pada dasarnya adalah suatu gambaran perencanaan, penjadwalan, dan monitoring kemajuan kegiatan pada suatu proyek. Gantt chart adalah salah satu alat yang bermanfaat dalam merencanakan penjadwalan dan memantau kegiatan pada suatu proyek, mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan, dan juga status pelaksanaannya. Gantt chart juga dapat dilihat urutan kegiatan ataupun tugas yang harus dilakukan berdasarkan prioritas waktu. Gantt chart dipopulerkan pertama kali tahun 1896 oleh Karol Adamici yang menyebutkannya sebagai harmonogram. Beliau menggunakan bahasa Polandia untuk mempopulerkannya pada tahun 1931. Metode ini akhirnya disebut dengan Gantt chart yang diperkenalkan oleh Harry Gantt pada tahun 1861 sampai 1919 dan orang mengembangkannya tahun 1910 sampai 1915. Gantt chart digunakan pertama kali secara besar-besaran pada Perang Dunia Pertama oleh Jenderal William Crozier pada tahun 1855 sampai 1942. Karakteristik dari Gantt chart secara luas dikenal sebagai alat yang dapat digunakan untuk implementasi yang dilakukan oleh manajer proyek. Semakin banyak tugas kegiatan dalam proyek, maka kegiatan itu cenderung untuk melakukan perubahan yang dapat dilakukan dalam perencanaan dengan grafik Gantt. Grafik Gantt akan membantu menjawab pertanyaan bagaimana jika ketika seseorang sedang mencari cara untuk melakukan perubahan. Bagaimana proses Gantt chart dilakukan? Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam Gantt chart pertama kali adalah kita membuat kegiatan bentuk vertikal, yaitu yang berisi nama kegiatan. Pada contoh terdahulu ada 5 kegiatan, sehingga di sini kita inisialkan sebagai A, B, C, D, E. Sedangkan keterangannya dapat diletakkan pada tempat yang berbeda. Setelah garis vertikal dan nama kegiatan, langkah berikutnya kita membuat garis horizontal yang berisi lama kegiatan. Karena jalur kritis pada pertemuan yang lalu adalah 10 minggu, maka kita membuat nilai garis horizontal lama kegiatan adalah 0 sampai 10. Disesuaikan dengan kebutuhan. Berikutnya, kita menandai lama proyek di atas garis vertikal ini. Lama proyek adalah 0 sampai 10. Setelah itu, kita gambarkan bagan-bagan kegiatan yang merupakan jalur kritis. Dilanjutkan dengan kegiatan yang bukan jalur kritis. Finishing kita buat gambar slack pada bagan chartnya, kemudian keterangan dan finishing dengan judul dan lain-lain. Diawali dengan pekerjaan membangun rumah yang ada 5 kegiatan ABCDE. Adapun bagan PERT, program Evaluation and Review Tekniknya adalah di bawah ini, di mana jalur kritisnya adalah ACE dengan besar adalah 2, 3, 5, yaitu 10 minggu. Langkah detailnya setelah kita membuat tabel jalur kritis adalah sebagai berikut Gantt chart-nya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita mulai membuat garis vertikal untuk kegiatan. Seperti ini ABCD dan seterusnya sesuai kebutuhan. Dilanjutkan dengan membuat garis horizontal lama kegiatan 0 sampai lama jalur kritis. Karena contoh kita adalah 10, maka kita buat garisnya sampai 10. Berikutnya adalah membuat lama proyek, yaitu 0 sampai 10 minggu. Buat garis arsiran, berikan tanda panah di atasnya. Nah, proses berikutnya setelah kita membuat lama proyek adalah kita menentukan kegiatan-kegiatan yang
bukan kegiatan-kegiatan yang jalur kritis, yaitu A, C, E. A dimulai dari 0, C dilakukan setelah A selesai, yaitu pada minggu kedua, dan E dilakukan setelah C selesai, yaitu pada minggu kelima, sebanyak 5 minggu. Setelah dibuat kegiatan jalur kritis, maka kita buat kegiatan yang bukan jalur kritis, yaitu B dan D. Di mana B dimulai dari 0, kemudian D dimulai dari A selesai, yaitu dari minggu kedua sebanyak 5 minggu. Setelah semua kegiatan jalur kritis dan kegiatan bukan jalur kritis digambarkan, maka kita buatkan adalah slack-nya. Slack ini dapat dilihat dari tabel jalur kritis, di mana ditentukan di sini adalah 1 minggu slack-nya untuk B dan 3 minggu untuk D. Digambarkan di ujungnya, kemudian diberikan arsiran. 1 minggu dan 3 minggu. Setelah itu kita buat keterangan slack di bawahnya dan lengkapi dengan judul chart atau Gantt chart. Demikian Gantt chart. Sampai ketemu minggu depan. Wassalam.